Jumpa lagi Sobat Bola, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Tom Haye kehilangan setengah nilai pasarnya, dari 52,17 miliar rupiah ke 25,07 miliar rupiah. Shane Patinama dan tantangan di Timnas, masihkah ia punya tempat? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Tom Haye kehilangan setengah nilai pasarnya, dari 52,17 miliar rupiah ke 25,07 miliar rupiah. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, mengalami penurunan drastis dalam nilai pasar. Menurut Transfermarkt, harga pasar pemain Almere City ini turun hingga 50%. Dari 52,17 miliar rupiah menjadi 25,07 miliar rupiah. Penurunan ini menjadi salah satu yang paling signifikan di antara pemain abroad asal Indonesia. Kinerja klub dan statistik pribadi menurun. Penurunan ini tak lepas dari performa Almere City yang saat ini terpuruk di zona degradasi Eredivisie. Dalam 13 laga musim ini, Tom Haye belum menyumbangkan gol maupun assist. Ini berbanding terbalik dengan kontribusinya musim lalu yang membantu Almere City promosi ke Eredivisie. Masalah internal di Almere City. Tom Haye mengungkapkan bahwa situasi internal di klubnya turut memengaruhi performanya. Ia bahkan tak menutup kemungkinan untuk hengkang demi menyelamatkan karirnya jika situasi di Almere City tak kunjung membaik. Harapan dengan pelatih baru. Almere City baru saja mengganti pelatih mereka, memberikan peluang bagi Tom untuk meningkatkan performanya. Jika ia mampu memanfaatkan kesempatan ini, bukan tidak mungkin nilai pasarnya kembali meningkat. Masa depan Tom Haye. Meskipun nilai pasarnya anjlok, Tom Haye masih memiliki potensi besar untuk bangkit. Perbaikan performa pribadi maupun klub akan menjadi kunci baginya untuk kembali bersinar di Eredivisie dan membawa kontribusi lebih besar untuk Timnas Indonesia. Shane Patinama dan tantangan di Timnas, masihkah ia punya tempat? Nama Shane Patinama masih menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia, tetapi perannya kian terpinggirkan. Posisi bek kiri kini lebih sering dihuni oleh Kelvin Verdong atau Pratama Arhan, dua pemain yang terus menunjukkan performa impresif. Meski begitu, Shane tetap memiliki keunikan yang bisa menjadi aset berharga bagi Garuda. Peran yang menurun. Saat ini, Shane membela KAS Eupen di Liga Belgia. Namun, kontribusinya di Timnas mulai berkurang. Kelvin Verdong yang bermain di Eredivisie menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, sementara Pratama Arhan semakin matang dengan gaya bermain agresif dan lemparan jauh yang menjadi andalan. Shane harus bersaing dengan dua pemain yang memiliki karakteristik permainan berbeda, membuat peluangnya bermain semakin kecil. Rekam jejak yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tak lagi sering dimainkan, Shane memiliki rekam jejak yang solid. Ia pernah membela Viking FK di Liga Norwegia dan tampil konsisten di Eerste Divisie Belanda bersama Telstar sebelum pindah ke Belgia. Pengalamannya di berbagai level kompetisi Eropa membentuk karakter Shane sebagai pemain yang matang secara teknis dan mental. Sejak debutnya sebagai pemain profesional, Shane telah bermain lebih dari 230 pertandingan di berbagai liga, mencetak 9 gol dan memberikan 18 assist. Statistik ini membuktikan bahwa meskipun fokus utamanya bertahan, ia juga mampu berkontribusi di lini serang. Kelebihan Shane. Kemampuan bertahan yang solid. Shane dikenal sebagai bek yang kuat dalam menjaga area pertahanan. Berbeda dengan Verdong dan Arhan yang cenderung lebih menyerang, Shane lebih fokus pada stabilitas lini belakang, menjadikannya opsi ideal saat menghadapi tim dengan serangan agresif. Fleksibilitas posisi. Selain bermain sebagai bek kiri, Shane juga dapat ditempatkan di posisi gelandang bertahan. Kemampuan ini memberi Shin Tae-yong fleksibilitas dalam rancang taktik, terutama saat menghadapi situasi darurat. Pengalaman internasional. Dengan karir panjang di Eropa, Shane membawa pengalaman berharga yang bisa ditularkan kepada pemain muda di Timnas. Kehadirannya juga menjadi pelengkap dalam situasi pertandingan internasional yang membutuhkan mentalitas kuat. Masih dibutuhkan Garuda? Meskipun perannya berkurang, Shane tetap menjadi elemen penting dalam membangun kedalaman skuad Timnas. Sebuah tim yang kuat membutuhkan pemain dengan gaya bermain yang beragam, dan Shane memberikan keseimbangan antara pertahanan dan fleksibilitas taktik. Ia juga bisa menjadi mentor bagi pemain muda seperti Pratama Arhan, membantu mereka memahami cara bermain di level yang lebih tinggi. Dalam turnamen besar,
Memiliki pemain berpengalaman seperti Shine adalah keuntungan besar. Tantangan di masa depan. Untuk kembali ke puncak performanya, Shine harus membuktikan kemampuannya di KAS Eupen. Konsistensi di level klub akan menjadi kunci utama untuk menarik perhatian Shin Tae-yong. Meski persaingan di posisi bek kiri ketat, Shine masih memiliki peluang jika mampu menunjukkan performa impresif. Shine Patinama mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama, tetapi kehadirannya tetap penting untuk keseimbangan tim. Dengan kemampuan bertahan yang solid, pengalaman internasional, dan fleksibilitas posisi, ia masih layak menjadi bagian dari timnas Indonesia. Untuk kembali bersaing, Shine harus memanfaatkan setiap kesempatan, baik di klub maupun timnas, untuk membuktikan bahwa dirinya masih relevan. Jika berhasil, ia tidak hanya akan mempertahankan tempat di timnas, tetapi juga meningkatkan nilai karirnya di level internasional. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.